Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya? Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengajarkan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah. Ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu.
pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama gaibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun, dan duit itu bukan untuk Pak Palal, duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren Bung, dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser Bung, dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Dia main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu. Waduh Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung
Menteri Mendikbudrismen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru, seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikbudrismen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, langsung saja teman-teman, saya mulai dari komentar yang pertama. Dari Siti Rofia mengatakan, di negara manapun kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat sudah dihukum mati. Malu negara sebesar Indonesia, penyelesaian hanya ijazah saja seruit ini. Kemudian kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Jangan lupa seret juga Ibu Rektor UGM Yukti Adili. Berikutnya, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat. Saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi yang benar, jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI, harus pilih PKI itulah akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Kalau tidak punya ijazah asli, Jokowi dan pengacaranya jangan bohongi, harus jujur. Selanjutnya, semangat betul 1000% kemenangan rakyat NKRI itu semua pembela pahlawan Indonesia, kebenaran atau kejujuran. Pengadilan berbeli-beli nampak banget kalau takut sama Jokowi. Alhamdulillah kebenaran menang, tinggal pidana gimana, penjara berapa tahun, terus rakyat mendukung. Kepolisian sebagai aparat hukum, apa yang jadi aparat hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada di kepolisian, kenapa tidak diserahkan di pengadilan? Pejabat atau aparat pada koplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Alhamdulillah akhirnya kebenaran terungkap, Allah bersama orang yang benar. Selanjutnya, tidak mungkin berani, seharusnya hakim yang meminta pemerintah jangankan cuma ijazah, barang pusaka, keramat aja bisa dihadirkan kalau perintah hakim. Jokowi menyangkal tuduhan ijazahnya palsu, harus punya dasar dan bukti, yaitu harus menunjukkan ijazahnya, bukan hanya membual. Kemudian kepolisian, Kapolda, Bareskrim, Termul, pengacara semua berak-berak mencret, nggak malu pembohong masih dibelah karena banyak uangnya. Nanti lawyer seperti ini jangan dipakai karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian, bila perlu dihukum juga karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Bareskrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Terima kasih kepada semua para pejuang kebenaran yang telah mewakili kami sebagai rakyat kecil. Mau ijazah Jokowi di Polda Metro, mau ijazah Jokowi di Mabes Polri, waktunya di sidang itu ijazahnya Jokowi wajib ditujukan di pengadilan. Negara ini harus bersih dari para pembohong, usut semua yang berijazah palsu, termasuk semua yang terlibat. Jangan ketinggalan juga yang membela kebohongan, seperti para pengacara Jokowi yang selalu mati-matian membelanya. Kemudian teman-teman, pemerintah harus tegas dalam hal ini, karena kasus ini pembohongan negara. Jika pemerintah tidak menindak dengan semestinya, maka rakyat senusantara harus bersatu untuk mengadilinya. Kemudian
Pejabat di Polda Metro Jaya yang menahan ijazah Jokowi alasan hukum, maka sudah melawan hukum dari keputusan hukum KIP yang dilindungi Undang-Undang 45 Konstitusi NKRI, maka pejabat itu harus ditangkap demi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, semoga kebenaran negara terungkap, demikian juga kebohongan segera terungkap, jadi jelas mana yang bohong, mana yang palsu, dan mana yang asli. Harusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri, tidak usah membela barang salah, ingat dosa itu lebih hakiki dan abadi sifatnya. Selanjutnya suruh minta sama Polda untuk cocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih alasan, apa yang bisa jikalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lah yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Mari kita doakan semoga pembohong dan para pembela kebohongan segera sadar dan bertobat kepada Allah sebelum azal menjemput mereka. Ya, seharusnya yang bangga menjadi alumni UGM, kok ijazahnya merahasiakan dia? Pejabat negara, kau jadi rahasia pribadi. Mudah-mudahan pejabat yang jujur untuk rakyat dilindungi oleh Allah dan perikanan bangsa diperlihatkan Allah di dunia azab. Kemudian nyita waktu, nguras energi, buang-buang pembohongan terencana. Kapan ini bisa maju? Sudah cukup sampai di sini. Jokowi jebloskan ke penjara. Kemudian maaf sebesar-besarnya masalah ijazah Mulyono, saya orangnya desa pun sedikit memahami kenapa terlalu banyak alasan berbelit-belit, karena asli itu enggak pernah ada, hanya orang yang tidak waras yang bersiku mengatakan bahwa ijazah itu ada, dan yang mengatakan ada yang para penjilat tukang nyebokin pantat Mulyono. Kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar. Yang salah bakal sele, yang jujur bakal makmur, yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Kemudian pepatah Jawa bilang, becik ketiko olo bakal ketoro, itulah Allah itu maha besar. Alhamdulillah pemerintah sudah melaksanakan menjalankan hukum dengan baik. Semoga rakyat Indonesia puas, senang, merdeka. Kemudian membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran. Mari tegarkan aman makmur nahi mukar. Selanjutnya seluruh rakyat Indonesia yakin bahwa Allah akan berpihak pada kejujuran dan kebenaran. Alhamdulillah Allah telah menunjukkan kebenaran dan keadilannya. Kita tunggu apalagi Allah akan tunjukkan kebenaran. Selanjutnya, Prabowo saja tidak mampu untuk menyelesaikan ijazah Jokowi asli atau palsu, apalagi kita rakyat yang tidak punya kekuasaan. Selanjutnya, kalau punya yang asli tentunya sudah ditunjukkan sejak dahulu. Institusi negara harus jujur, transparan, dan mengawali kebenaran dan keadilan. Rakyat sudah pada sadar dan tahu selama 2 periode dipimpin pejabat tak berijazah, pantesan negeriku makin hancur, koruptornya merajalela nyata. Penipu pembohong merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Semoga kejujuran, kebenaran, dan keadilan dapat tercipta di negeri ini demi tegaknya demokrasi di NKRI. Kemenangan pasti berpihak pada yang benar agar tidak berlarut-larut. Segera selesaikan dan bereskan ke depannya. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen yang telah saya bacakan. Jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.